Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Fidaroini dari kelas Agribisnis C dengan NIM 2103211000053. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Dasar Ilmu Tanah mengenai membuat video pembelajaran. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai peranan bahan organik dalam tanah. Yang pertama yaitu memperbaiki sifat fisika tanah berupa membentuk agregat tanah, membuat tanah lebih mudah diolah, dan lainnya. Untuk yang kedua yaitu memperbaiki sifat biologi tanah sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, meningkatkan jumlah mikroorganisme, serta menambah kandungan humus tanah. Yang ketiga yaitu memperbaiki sifat kimia tanah, yaitu yang pertama sebagai sumber hara atau nutrisi, menetralkan keasaman dan kebasaan tanah, meningkatkan KTK, dan yang terakhir meningkatkan ketersediaan hara. Untuk mikrofauna yang pertama yaitu bakteri. Struktur bakteri terdiri dari ribosom, DNA plasmid terdiri DNA kromosom, dan juga eukariotik berbentuk linear. Yang ketiga membran sitoplasma, flagel, dan juga kapsul. Bakteri kelompok fungsional, yang pertama bakteri dekomposer, bakteri mutualis, bakteri patogen, dan juga bakteri litotrof. Untuk fungi tanah atau jamur tanah, yaitu tersusun dari filamen panjang atau hifa tunggal memanjang. Untuk dinding sel fungsi tersusun dari chitin dan glucan. Reproduksi bisa seksual dan aseksual, dan pada kondisi atau stadium tertentu miselium menghasilkan spora bercabang. Ini untuk ciri-ciri seterusnya. Untuk kelas fungi terdiri dari 8 dan juga ada patogen, mutualis, dan lain-lainnya. Untuk actinomycetes atau bakteri yang mirip jamur, ciri-cirinya yaitu yang pertama dinding sel seperti bakteri gram negatif, memiliki miselia seperti jamur namun dengan ukuran hifa yang lebih kecil, menghasilkan spora reproduktif, tumbuh dari dekomposisi, dan beberapa sifat patogen bersimbiosis dengan legume. Untuk komposisi gula sel dan hibridasi DNA RNA yaitu ada 9, di antaranya ada mikromonospora, nocardia, dan lain-lainnya. Untuk nematodes yaitu siklus hara, ada distribusi mikroba, sumber makanan bagi predator, dan juga bisa menekan penyakit. Protozoa. Protozoa merupakan organisme uniseluler yang bersel tunggal. Eukariotik yang memiliki membran nukleus, hidup soliter atau sendiri, dan umumnya juga heterotrof. Protozoa bisa hidup bebas dan juga mampu membentuk kista. Alat geraknya berupa silia, flagela, dan lainnya. Untuk makrofauna yaitu yang pertama cacing tanah. Peran cacing tanah yaitu bisa mencerna bahan organik, menyampurkan bahan organik antar lapisan tanah, bisa meningkatkan aerasi dan drainase juga. Untuk yang rayap, peran rayap yaitu ketersediaan hara melalui pemindahan bahan organik ke tanah, kontribusi pada pertukaran gas-gas, komposer selulosa kayu, dan juga penyedia makanan. Untuk organisme lain bisa ada semut dan kumbang, Orbaltimites, dan juga hewan pengerat yang memiliki fungsi masing-masing. Yang terakhir yaitu mengenai biologi tanah, yang erat kaitannya dengan proses fisik dan kimia tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh yang pertama ada iklim, yang kedua tanah, yang ketiga vegetasi. Untuk teksturnya bisa mempengaruhi laju infiltrasi dan juga menahan air. Untuk agregasi dan struktur berfungsi untuk pengolahan tanah dan juga jerapan kation. Pori dan biji tanah berperan terhadap pergerakan air dan udara tanah dan ruang bagi organisme tanah, dan aerasi tanah ini tergantung dari tanah liat dan tidaknya. Untuk pH tanah kaitannya dengan sumber energi yang digunakan. Saya kira cukup presentasi dari saya hari ini, cukup untuk video pembelajaran untuk Dasar Ilmu Tanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.